Halo rekan-rekan, masih bersama saya Roy Sandy Biantoro, trainer tentang marketing, tentang teknik-teknik marketing yang bisa rekan-rekan praktekkan. Kali ini saya akan membahas tentang word of mouth marketing. Ini hal yang paling sering rekan-rekan dapatkan sebenarnya tanpa rekan sadari bahwa rekan-rekan sedang mendapatkan rekan-rekan sedang mendapatkan paparan tentang sebuah produk, yaitu dengan word of mouth marketing. Ini adalah teknik marketing yang sangat tradisional, sudah sangat purba sekali. Tapi kita manusia memang lebih suka untuk mendapatkan saran dari orang yang kita percaya, betul? Nah, word of mouth marketing memanfaatkan hal tersebut, bahwa kita akan lebih percaya terhadap orang yang kita percaya. Apapun yang dikatakan oleh dia, kita akan mengikutinya. Marketing word of mouth ini sebagai definisi adalah marketing yang memanfaatkan komunikasi dari satu orang dengan orang lain. Word of mouth marketing menggunakan komunikasi secara lisan, oke? Secara lisan. Biasanya omongan langsung gitu ya. Itu adalah word of mouth, karena mouth, mulut. Sebagai contoh, pasti rekan-rekan sering banget nih, aduh saya lagi sakit kepala nih, terus nanya sama temen, bro kalau misalnya kamu sakit kepala pakai obat apa? Oh saya pakai obat A. Oh, nanya sama orang lain dengan bro yang lain gitu ya, bro kalau lu pakai sakit kepala pakai obat apa? Oh saya pakai obat B. Ada dua pilihan yang berbeda, mana yang rekan-rekan pilih? Kembali ke seberapa kita percaya terhadap bro yang A atau bro yang B, betul ya? Sebagai contoh dari word of mouth marketing, suatu saat Anda sedang sakit kepala dan seorang teman Anda tiba-tiba melihat, wah bro kamu sedang sakit kepala ya. Kalau sakit kepala saya biasanya menggunakan produk merek A. Nah itu adalah contoh seseorang melakukan word of mouth marketing, yaitu memberikan saran. Nah kalau Anda percaya terhadap orang tersebut, tentu Anda akan menggunakan produk yang disarankan oleh rekan yang memberikan untuk membeli obat tertentu. Betul? Itu adalah word of mouth. Lalu karena word of mouth itu adalah teknik yang zaman dulu banget, sekarang sebenarnya rekan-rekan bisa mendapatkan dari WhatsApp. Betul ya? Rekan-rekan nanya misalnya di grup gitu, bro kalau misalnya supplier dari untuk membuat tas kemana sih? Oh, tiba-tiba ada salah seorang dari rekan-rekan yang di grup tersebut ngomong, oh ya sudah, produksi di astraonline.com aja, misalnya seperti itu. Nah itu adalah contoh dari memberikan saran, yaitu word of mouth juga. Nah itu adalah beberapa teknik dari word of mouth. Kalau ini adalah sebuah teknik yang udah purba banget dan kayaknya sudah lama banget, apakah masih relevan? Banyak sekali alasannya rekan-rekan. Kenapa sih word of mouth itu masih bisa digunakan? Alasannya pertama, yaitu memudahkan untuk penetrasi pasar yang selamanya kita belum pernah kita targetkan untuk dipromosikan. Karena word of mouth itu kadang-kadang gini, misalnya kita hanya memaparkan sebuah iklan hanya kepada suatu area tertentu, demografi tertentu, spesifik. Tentu membutuhkan biaya yang lebih mahal, membutuhkan biaya yang lebih dan waktu yang lebih lama untuk bisa membuka pasar yang baru. Tetapi secara tidak sadar apabila kita menggunakan word of mouth gitu ya dari target pasar yang sudah kita targetkan dan mereka puas, mereka akan secara tidak langsung akan menyebarkan kepada orang-orang di luar dari target pasar kita. Keuntungannya luar biasa word of mouth itu. Lalu yang kedua adalah karena word of mouth tidak mengeluarkan biaya marketing yang tinggi. Hanya dengan rekan-rekan memberikan kepuasan, seperti relationship marketing gitu ya, rekan-rekan sudah bisa menggunakan word of mouth kemana-mana.
Dan yang ketiga adalah dengan word of mouth sebenarnya rekan-rekan membuat brand loyalty. Bahwa misalnya gini, pada saat tadi rekan-rekan diberikan paparan dari misalnya Anda sedang sakit, terus orang tua memberikan saran untuk menggunakan obat merek A gitu ya. Tentu Anda akan setia dengan merek A tersebut. Alasannya kenapa? Karena rekan-rekan merasa percaya kepada orang tua yang memberikan saran, dan rekan-rekan juga akan ada perasaan untuk tidak enak untuk berpindah ke produk lain. Bener nggak? Karena alasannya saya juga setia terhadap orang tua saya. Itu brand loyalty yang dibuat secara tidak langsung. Yang tentu saja ditambah dengan kepuasan ya, nggak sekedar hanya oh ya karena saya nggak enak, saya akan menggunakan produk tersebut walaupun tidak membuat sembuh, tidak seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah dengan teknik word of mouth itu, bahwa sebenarnya pada saat kita sudah memiliki beberapa influencer atau orang yang secara tidak langsung menawarkan, sebenarnya kita juga membuat sebuah komunitas di mana mereka itu sebenarnya adalah para pelanggan kita yang saling membicarakan tentang produk kita. Nah, apabila kita memaparkan kepada salah seorang saja, biasanya kalau kita ngiklanin kepada sekelompok orang gitu ya, kita memaparkan kepada salah seorang yang sudah menjadi influencer kita atau seorang yang jadi agen word of mouth tersebut, akan sangat mudah viral, akan sangat mudah berpindah. Kalau misalnya kita memberikan sebuah promosi baru, barang baru, misalnya seperti ini, misalnya Anda adalah penggemar sebuah produk minuman gitu ya, minuman cola. Pada saat Anda membicarakan tentang cola tersebut, rekan-rekan pasti akan suka gitu ya, bahwa oh ya bersama teman-teman, oh bener minuman cola ini saya suka sekali. Dan suatu saat minuman cola tersebut mengeluarkan sebuah produk baru, Anda yang mendapatkan info tersebut, pasti Anda akan bicarakan kepada rekan-rekan juga yang sama-sama menyukai produk cola tersebut, akan bertanya, wah bro tahu nggak, ini produk cola ini sekarang memiliki varian rasa yang baru. Wah, pasti orang yang tadi sama-sama penggemar akan, oh masa saya belum dapat sih, saya akan membeli. Nah, dengan terbentuknya komunitas secara informal ini, rekan-rekan bisa meningkatkan penjualan tentu saja dengan membuat paparan dan membuat langganan menjadi lebih puas. Itu adalah teknik word of mouth marketing dan kenapa kita harus menggunakannya. Di balik dari keuntungannya tentu saja ada keuntungan yang pasti rekan-rekan juga sudah pikirkan, bahwa ada resiko bahwa kita manusia lebih suka menyampaikan atau menyarankan sesuatu yang negatif. Maksudnya negatif seperti apa? Kita lebih suka ngomong hati-hati bro, hati-hati, karena kita tidak ingin orang yang kita sayangi, yang kita pedulikan itu mendapatkan pengalaman buruk. Jadi apabila Anda membuat sebuah produk dan ternyata produk tersebut merugikan, tentu Anda mendapatkan negatif word of mouth marketing secara gratis. Tentu saja hal yang negatif akan lebih mudah menyebar, dan apabila ada seorang pelanggan tidak puas, dia akan sangat mudah menyebarkan kepada orang lain. Kita akan lebih suka untuk ngomong hati-hati, jangan membeli produk ini karena produk ini tidak menguntungkan. Lebih mudah seperti itu daripada kita memberikan saran yang positif kan. Lebih mudah untuk menjaga rekan-rekan kita untuk tidak mengalami kerugian yang sama dengan kita. Itu adalah kerugian yang pertama. Yang kedua, menjadi masalah untuk word of mouth ini karena kita tidak bisa menganalisa, betul ya. Word of mouth itu berjalan dengan sendirinya, bukan sesuatu yang direncanakan dengan benar-benar. Sehingga kita juga tidak bisa melihat efeknya, apakah ini efeknya positif, negatif, tiba-tiba ada peningkatan penjualan. Kalau itu misalnya negatif, atau tiba-tiba brand kita menjadi rusak kalau itu word of mouth negatif gitu ya. Nah, karena tidak bisa dianalisa, ini pun menjadi masalah. Lebih baik kita menggunakan advertising, di mana kita bisa melihat return on investment dan seberapa besar peningkatan penjualan yang lebih terukur. Itu adalah kelemahan yang kedua. Lalu kelemahan yang ketiga, sebenarnya ada resiko seperti ini. Pada saat word of mouth itu terjadi, pada saat seseorang menyarankan untuk membeli sebuah produk kepada orang lain, dia tentu memberikan review, betul ya, bahwa oh bro, kita kembali ngomong tentang obat. Bro, obat ini kalau misalnya saya makan,
hanya setengah aja, ini bisa langsung menyembuhkan penyakit sakit kepala saya. Tentu orang yang diberikan paparan atau review, orang yang memberikan saran tersebut akan mudah percaya, betul ya? Dan menimbulkan sebuah ekspektasi. Oke? Pada saat ekspektasi itu tidak terpenuhi, tentu saja orang tersebut akan kecewa. Nah, yang menjadi salah adalah karena ada review yang sebenarnya terlalu subjektif dan bisa mengakibatkan banyak orang yang kecewa. Hati-hati, karena ini juga bisa menjadi kerugian bagi brand Anda atau produk Anda. Akhirnya banyak orang yang kecewa dan menyebarkan pesan-pesan yang kurang baik terhadap produk Anda. Itu adalah kekurangan dari word of mouth marketing. Yang ketiga, lalu bagaimana sih cara membuat word of mouth yang terencana? Oke, walaupun tadi ternyata susah dianalisa, sebenarnya kita bisa merencanakan untuk membuat word of mouth kepada pelanggan lama. Sebenarnya seperti ini, rekan-rekan bisa mencari siapa sih sebenarnya pelanggan kita, betul? Apapun bisnisnya, bisnis kecil akan lebih mudah untuk mencari, siapa sih orang yang sering belanja kepada kita. Kita pelajari siapa sih yang sering membeli, yang menjadi pelanggan, yang setiap hari setia kepada kita. Nah, dari sana kita membuat sebuah promo gitu ya, dengan mengajak mereka untuk mengajak orang-orang lain untuk membeli kepada kita. Rencanakan, misalnya Anda adalah sebuah toko plastik misalnya gitu ya. Anda sebuah toko plastik, lalu ada pelanggan yang sering banget, wah Pak, saya punya promo nih, kalau Bapak bisa mengajak orang lain untuk membeli ke saya, membeli ke toko plastik saya akan memberikan diskon, misalnya untuk setiap 1 kilo saya akan memberikan 1.000 untuk Bapak. Atau misalnya saya akan memberikan diskon apabila Bapak sudah membawa 10 konsumen kepada saya. Nah, ini adalah sebenarnya word of mouth yang terencana. Kita membuat pelanggan menjadi influencer atau memberikan saran. Ini sebenarnya yang sering kita dapatkan dari multi level marketing tentu saja. Itu adalah teknik untuk mendapatkan word of mouth kepada pelanggan lama. Untuk teknik word of mouth marketing kepada pelanggan baru gitu ya. Apabila ternyata rekan-rekan sedang membuat sebuah startup dan membuat mencari pelanggan baru, caranya adalah seperti ini. Buatlah sebuah pengalaman berbelanja, tidak hanya pengalaman terhadap menggunakan produk yang berkesan, oke? Membuat sesuatu hal yang berkesan. Bisa dari keunikan rekan-rekan, dari teknik rekan-rekan untuk berinteraksi dengan konsumen, pastikan membuat sebuah pengalaman yang luar biasa. Memberikan kesan yang positif, yang unik, di mana seorang pelanggan merasa, wah, saya belum pernah nih ngalamin ini, oke? Lakukan seperti itu, dan selanjutnya adalah pastikan momen tersebut bisa shareable. Bisa shareable, bisa dibagikan. Misalnya, rekan-rekan pada saat transaksi bertemu dengan para konsumen, difoto. Bisa shareable. Orang tersebut memfoto transaksi kita. Pada saat orang tersebut menggunakan produk kita, difoto. Setelah difoto, mereka bisa membagikan ke sosial media. Kalau sekarang, betul nggak? Karena orang-orang sekarang itu suka untuk nge-share. Misalnya, wah, saya menggunakan jam ini gitu. Wah, saya suka sekali pakai jam ini. Saya akan foto, saya akan bagikan. Tentu dengan mention produk tersebut, bener nggak? Itu sebenarnya teknik word of mouth tanpa kita sadari. Dengan kita membagikan pengalaman menyenangkan menggunakan produk kita. Shareable. Yang kedua adalah searchable, bahwa pengalaman tersebut atau produk kita itu juga bisa dicari. Karena yang tadi, kalau misalnya ada seseorang ngomong bahwa wah, jam ini menarik nih, saya suka jam ini, enak sekali dipakai dan akurat, misalnya seperti itu. Tetapi produk Anda tidak bisa dicari di mana-mana, susah untuk ditemukan, percuma. Pastikan searchable. Yang tadi bisa di-mention kalau misalnya sosial media, dan itu juga bisa membuat orang mencari produk Anda. Dan yang terakhir adalah pastikan pengalaman tersebut konsisten. Nah, ini agak susah, bahwa sebenarnya pengalaman untuk setiap konsumen berinteraksi dengan kita itu seharusnya
memiliki standar pengalaman yang luar biasa yang sama. Kalau produk lumayan gampang, konsistensi ya. Tapi pengalaman terhadap konsumen, terhadap customer service kita, terhadap pelayanan kita, terhadap operator kita, itu yang agak susah. Jadi hati-hati di pengalaman, karena yang dibagikan oleh konsumen secara word of mouth itu biasanya tidak hanya produknya saja, tapi pengalaman untuk bertransaksi, di mana kadang-kadang kita tidak bisa memberikan pelayanan yang sama. Jadi itulah bagaimana cara membuat word of mouth marketing kepada konsumen baru. Nah, untuk word of mouth marketing sebenarnya ada beberapa yang kesamaan, agak mirip kembali. Ada yang namanya viral marketing dan juga buzz marketing gitu ya. Viral marketing itu sebenarnya mirip dengan word of mouth, tapi memang sudah direncanakan untuk diviralkan karena kita membuat konten, membuat sesuatu yang bisa disebarkan kemana-mana. Viral itu sudah direncanakan, tapi word of mouth biasanya lebih natural, bahwa kita sudah membuat memang rencana untuk menghasilkan produk yang memuaskan, lalu word of mouth itu sudah menyiapkan untuk bagaimana pengalaman kita untuk berinteraksi dengan kita. Secara natural pelanggan yang mendapatkan hal tersebut membagikan kepada orang lain. Sedangkan kalau viral sebenarnya sudah direncanakan tentang kontennya, hal yang menariknya yang untuk disebarkan, sehingga orang tinggal menyebarkan apa yang sudah kita siapkan. Kalau word of mouth itu biasanya langsung saja, tidak perlu menggunakan konten yang diberikan oleh si pemilik perusahaan tersebut. Lalu bagaimana sebenarnya cara atau tools untuk menggunakan word of mouth marketing? Toolsnya ada 3, yaitu natural, organik, yang kedua adalah direct, dan yang ketiga adalah indirect. Nah, tools tersebut bisa rekan-rekan gunakan apabila rekan-rekan nanti membeli paket private workshop bersama saya di kewirausahawansukses.com. Sampai ketemu di private workshop, dan rekan-rekan bisa nonton teknik marketing selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih.